Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada Senin ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjut ke materi ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Nanti silakan dicek di Google Classroom kelanjutan dari pekerjaan kalian, ya. Selanjutnya, sebelum ini Ibu mau kalian menggambarkan emoticon kalian dalam buku tulis kalian. Silahkan. Sudah? Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini cara proses penilaiannya masih sama. Nanti kalian mengerjakan di buku tulis, kemudian nanti hasilnya kalian foto, kalian kirim ke Google Classroom. Kemudian jangan lupa absen, mengisi absennya. Kemudian ini Ibu kasih waktu untuk beberapa hari sampai hari Jumat, ya. Jadi agak panjang karena ini kalau kita bahas ini bisa 4 jam, 4 kali 2 kali tatap muka, ya. Baiklah, teks cerita surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya nanti kalian baca dulu apa itu surat lamaran pekerjaan, bagaimana tujuannya, bagaimana penulisannya, apa yang salah yang kemarin kalian lihat itu, ya. Oke, baiklah, teks cerita sejarah kali ini dengan kompetensi dasar, yang itu pertama mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian, kejadian, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Yang kedua, mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita teks sejarah dalam teks eksplanasi. Tujuannya yaitu nanti kalian akan bisa menceritakan baik lisan atau tulis, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang berkaitan, komplikasi dan resolusi. Kemudian nanti kalian akan bisa mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi dengan kreatif, ya. Nanti sikap selama pembelajaran ini kalian nanti harus memiliki sikap percaya diri dan pantang menyerah, ya. Semangat ya anak-anak Ibu. Selanjutnya, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi cerita sejarah ini cerita yang sudah terjadi di masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Seperti contohnya apa? Kemerdekaan Indonesia atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di Indonesia. Dan biasanya teks cerita sejarah ini berupa fakta yang sudah terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian, ya. Nanti ada kronologisnya, diurutkan. Jadi misalnya biasanya faktanya menggunakan tanggal, bulan, tahun. Itu kan sudah fakta terjadi. Nanti di situ tahunnya, tahun berapa gitu. Kemudian yang kedua, teks cerita ulang atau recount. Jadi cerita yang sudah diceritakan nanti direkonstruksi lagi, diulang lagi. Kemudian yang ketiga, struktur teksnya ada 3: orientasi, urutan peristiwa, kemudian reorientasi. Ini nanti akan Ibu bahas pada slide selanjutnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Jadi konjungsi kata hubung yang menggunakan kata yang lampau. Yang kelima, isinya berupa fakta. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks cerita sejarah. Jenis-jenis dari teks cerita sejarah dibagi menjadi 2: fiksi dan non-fiksi. Fiksi yaitu cerpen, novel, legenda, roman. Kemudian non-fiksi, biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah, seperti itu.
Selanjutnya nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ada 5 di sini. Pertama, nilai budaya, kepahlawanan, religius, sosial, dan moral. Budaya berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Kita memiliki, tentunya Indonesia memiliki budaya atau adat istiadat yang berbeda-beda setiap provinsinya. Kemudian kepahlawanan, jiwa patriotisme, ya, pantang menyerah gitu. Kemudian religi berkaitan dengan ketuhanan, ibadah itu termasuk dengan nilai religi. Kemudian nilai sosial, nilai berkaitan dengan masyarakat. Kemudian moral berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Struktur teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan peristiwa atau insiden. Kemudian komplikasi atau resolusi atau reorientasi atau penutup. Orientasi ini biasanya adanya di dalam paragraf pertama, yaitu kalimat pengenalan bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan peristiwa ini diurutkan biasanya berdasarkan tanggal, bulan atau tahunnya, nanti dirangkaikan di situ. Kemudian paragraf terakhirnya ini boleh ada boleh tidak, komplikasi atau resolusi atau penutup ini boleh ada boleh tidak. Ini merupakan kesimpulan dari orientasi dan urutan peristiwa yang ada di paragraf sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, ini berikut ada contoh teks cerita sejarah mengenai tsunami Aceh. Ini bencana paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, ini foto. Ini ada foto peristiwa setelah kejadian tsunami Aceh. Ini kita perhatikan teks cerita peristiwa dari teks cerita sejarah dari tsunami Aceh. Ini yang pertama, paragraf pertama. Ini orientasi, ya. Ini di sini dijelaskan paragraf pertamanya, peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi Mekah Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh hari Minggu 26 Desember 2004. Kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur. Ya, di sini ini kalimat orientasi, ya. Kemudian perhatikan urutan peristiwanya. Nah, ini setiap paragraf biasanya urutan peristiwa ini lebih dari 2 paragraf atau deretan penjelasan ini lebih dari 2 paragraf. Jadi dijelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, waktunya, kemudian apa yang terjadi, paragraf ketiganya apa akibatnya, kemudian berapa skala Richternya itu, ya, di paragraf 4. Kemudian apa ada jumlah korban tewasnya, kemudian di Indonesia ada dijelaskan. Ini biasa urutan peristiwanya agak panjang di sini. Seperti itu. Selanjutnya, reorientasi atau penutup. Tadi Ibu bilang ini boleh ada, boleh tidak. Ya, ini kesimpulan dari kalimat sebelumnya, ya. Ini contoh Ibu buat di sini, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mengenaskan dan paling banyak memakan korban jiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di negeri kita yang tercinta ini. Seperti itu. Ini Ibu ada soal, tapi sebenarnya contoh teks cerita sejarah bisa seperti ini. COVID-19 ini kan cerita pertama yang pernah terjadi di dunia, bukan di Indonesia saja, jadi di dunia. Jadi nanti suatu saat akan terjadi seperti ini bisa jadi teks cerita sejarah lagi yang ditulis ulang. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya Ibu di Google Classroom, ya. Ini ada soal, ada 3 soal Ibu. Peristiwa apa yang ada dalam video? Nanti akan Ibu tayangkan sebuah video. Kemudian
bagaimana struktur cerita tersebut. Peristiwa apa diceritakan, peristiwanya apa saja, berapa korbannya gitu ya. Kemudian bagaimana strukturnya, tadi ada 3 ya, struktur teks cerita sejarah ada 3 tadi, apa saja? Orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi atau kesimpulan. Ini ibu ngambil video dari YouTube. Salah satu bentuk rasa syukur kita sebagai putra-putri Indonesia yang telah bebas menikmati indahnya pendidikan adalah dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa seseorang yang telah mengangkat derajat pendidikan di negara ini. Beliaulah Ki Hajar Dewantara. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, simak terus video ini. Ki Hajar Dewantara lahir di Paku Alaman pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Cucu Paku Alam ketiga ini sempat mengenyam pendidikan sekolah guru Jawa atau yang dulu namanya Stovia. Namun tidak sempat selesai sebab Ki Hajar mengalami sakit. Akhirnya, Raden Mas Suwardi menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Cahaya Timur, dan lain-lain. Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda berencana membuat pesta besar-besaran untuk memperingati kemerdekaan negeri kincir angin tersebut. Ironisnya, pesta besar itu akan digelar di Indonesia, negara yang masih dijajah oleh Belanda. Lebih parahnya lagi, untuk membiayai pesta tersebut, pemerintah kolonial berniat menarik uang dari rakyat Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan di hati rakyat Indonesia. Ki Hajar yang saat itu dikenal sebagai jurnalis dan penulis ulung juga merasa kesal dengan sikap pemerintah kolonial Belanda tersebut. Beliau mengungkapkan ekspresi kekesalannya dengan menulis esai yang berjudul Als ik een Nederlander was, yang dalam bahasa Indonesia berarti seandainya aku adalah seorang Belanda. Esai ini merupakan kritik yang sangat tajam terhadap rencana pemerintah kolonial untuk menyelenggarakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Karena kritiknya yang sangat tajam tersebut, Ki Hajar kemudian ditangkap lalu diasingkan ke negeri Belanda selama 6 tahun dari 1913 sampai 1919. Namun pengasingannya di negeri Belanda tersebut tidak membuat semangat perjuangan Ki Hajar menjadi surut. Sebaliknya, ia justru belajar banyak hal, terutama dalam bidang politik dan pendidikan. Ia juga berkenalan dengan gagasan pendidikan dari Friedrich Wilhelm August Vogel yang menjadikan permainan sebagai media pembelajaran, dan juga Maria Montessori yang memberikan kemerdekaan kepada anak-anak. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar merasa sedih melihat sistem pendidikan di Indonesia yang masih belum adil. Sebab pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu hanya untuk kaum bangsawan maupun pangreh praja atau pegawai pemerintah. Sehingga rakyat jelata tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Berdasarkan situasi tersebut, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan sekolah yang dinamakan Perguruan Taman Siswa. Kehadiran perguruan taman siswa membuka kesempatan bagi semua orang untuk bisa bersekolah secara mudah dan murah. Mudah karena tidak ada persyaratan-persyaratan khusus, sedangkan murah karena biayanya terjangkau oleh semua golongan. Tidak mengherankan bila dalam kurun waktu 8 tahun saja, jumlah perguruan taman siswa telah mencapai 100 cabang dengan jumlah peneluhan ribu murid. Kebersamaan yang dibangun Raden Mas Suwardi pada Taman Siswa dimulai dengan menanggalkan status sosial yang ada seperti Raden Mas, Raden Ayu, maupun Raden Ajeng. Itulah sebabnya beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan membuang gelar Raden Mas yang beliau miliki. Hal ini juga diterapkan kepada guru-guru taman siswa lainnya.
Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan garis hidup bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri kemanusiaan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyat sehingga berkedudukan sama dan layak bekerja sama dengan bangsa lain. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan hidup seorang Ki Hajar Dewantara, seorang putra bangsa yang memiliki cita-cita luhur untuk pendidikan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua mampu menikmati indahnya pendidikan di negeri tercinta ini. Salam pendidikan.